Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya hari Idul Adha mengingatkan kita akan sosok yang sangat mulia, Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang telah siap untuk menyembelih anaknya satu-satunya yang sangat dia cintai, Ismail alaihissalam. Kemudian Allah gantikan dengan sembelihan yang besar. Kata Allah, fadainahu bidzibhin azim, kami pun tebus Ismail dengan sembelihan yang besar. Ketahuilah sungguhnya sebelum Ibrahim alaihissalam ingin mengorbankan anaknya sendiri, dia telah banyak berkorban sebelumnya demi untuk membela tauhid. Dia sampai bermusuhan dengan ayahnya sendiri yang sangat dia cintai. Diancam oleh ayahnya untuk dirajam karena Ibrahim membela tauhid. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ayahnya berkata, la araqibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Apakah kau benci dengan Tuhan-Tuhanku hai Ibrahim? Kalau kau tidak berhenti dari dakwahmu, la arjumannak, aku akan merajammu. Aku akan merajammu, lemparmu dengan batu. Wahjurni maliya, dan tinggalkanlah aku di waktu yang lama. Akhirnya Ibrahim dimusuhi oleh ayahnya sendiri. Bahkan bukan cuma dimusuhi oleh ayahnya, dimusuhi oleh seluruh penduduk negeri ketika itu. Kenapa? Karena dia membela tauhid. Sampai mereka ingin membunuh Nabi Ibrahim. Wa qalu bunu lahu bunyana fa alquhu fil jahim. Kata mereka, bikin bangunan untuk mengumpulkan kayu bakar, dibakar sehingga apinya terfokus pada bangunan tersebut agar api bertumpuk-tumpuk. Fa'alquhu fil jahim, kemudian lemparkan dia dalam api tersebut. Dalam ayat yang lain, wa qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Kata mereka, bakar Ibrahim dan tolonglah Tuhan kalian jika kalian benar-benar berbuat. Akhirnya mereka lakukan apa yang mereka lakukan. Semua penduduk negeri bangga bisa membakar Ibrahim. Sampai Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan ada seorang wanita yang sakit dan dia bilang, kalau saya sembuh, saya akan membawa kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Maka dia telah berkorban, rela untuk dibakar tubuhnya demi untuk membela tauhid. Akhirnya Allah menolongnya. Wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berkata, wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Setelah itu demi tauhid, akhirnya dia harus meninggalkan kampung halaman yang dia cintai. Maka dia pun berkata, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdi, aku akan pergi menuju Rabbku dan dia akan beri petunjuk kepada. Dalam yang lain, inni muhajirun ila rabbi, aku akan berhijrah menuju Rabbku. Dia tinggalkan semuanya, pengorbanan demi untuk membela tauhid. Kemudian dia berkorban lagi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membawa anaknya satu-satunya dan istrinya menuju tempat ada ketumbuhan di situ. Untuk apa? Agar mendakwahkan tauhid di sana. Untuk membangun Ka'bah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina wa ruk'is sujud. Dan ketika kami siapkan tempat untuk membangun Ka'bah bagi Ibrahim, alla tusyrik bi syai'a, wahai Ibrahim, jangan kau berbuat syirik kepadaku. Wa tahhir baitiya, dan bersihkanlah ya Ka'bah, rumah Allah, yaitu bersihkan dari kesyirikan. Buat apa? Lit-ta'ifina wal qa'imina wa ruk'is sujud, bagi orang-orang yang tawaf dan juga bagi orang-orang yang beribadah di salat dan sujud dan ruku. Jadi
Allah menguji Nabi Ibrahim dan dia harus berkorban meninggalkan anak istrinya di sana karena untuk kepentingan tauhid. Dan demikianlah Ibrahim alaihissalam terus berkorban demi tauhid dan akhirnya Allah perintahkan dia untuk menyembelih putranya Ismail dan akhirnya Allah tebus dengan tebusan berupa sembelihan yang sangat besar. Bitibhin azim. Ma'asyiral muslimin. Kemudian disyariatkanlah di hari yang mulia ini Yaum Nahar. Afdhalul ayyam, hari terbaik sepanjang masa 10 Dzulhijjah. Disyariatkan bagi kita untuk menyembelih udhiyah, menyembelih korban. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma amila bunu Adam yauman nahri amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min hiraqati damin." Tidaklah seorang anak Adam melakukan amalan ibadah di hari nahar yang paling dicintai oleh Allah seperti mengalirkan darah, itu menyembelih. Dan ibadah ini adalah untuk mengingat pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ternyata dalam ibadah ini betapa banyak syiar tauhid agar kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya syiar menyembelih karena Allah sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana Allah sebutkan tentang dua putra anak Adam. Dua putra Adam, Allah berfirman, "Watlu alaihim naba bani Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar." Bacakanlah kepada mereka tentang kisah dua anak Adam ketika mereka berdua berkorban. Satunya diterima, satunya tidak diterima. Dan Allah berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'alaihi." Dan setiap umat kami jadikan syariat mansak, yaitu menyembelih. Buat apa? Untuk menyebut nama Allah. Alama razaqahum min bahimatil an'am, atas binatang ternak yang Allah anugerahkan kepada mereka. Kemudian kata Allah, "Fa ilahukum ilahu wahid, falahu aslimu wa basyiril mukhbitin." Maka Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Kata sebenarnya ahli tafsir, ini isyarat bahwasanya seluruh umat dari Nabi Adam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, "Fa ilahukum ilahu wahid." Jika demikian, maka Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Maka jangan menyembelih, jangan menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih adalah bentuk pengagungan dan dilakukan oleh seluruh umat dan seluruh aliran. Oleh karena kaum musyrikin, mereka juga melakukan penyembelihan kepada sembahan-sembahan mereka. Sampai sekarang, kaum musyrikin, penyembah arwah, mereka menyembelih untuk roh-roh mereka, untuk jin-jin yang mereka agungkan. Bahkan para dukun, para penyihir juga meminta sembelihan untuk jin-jin dan setan-setan yang mereka agungkan. Maka inilah syiar tauhid di hari ini, semuanya menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahya matillahi rabbil alamin. Katakanlah, sungguhnya salatku dan sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar." Maka sembelihlah dan salatlah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salatlah dan sembelihlah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karenanya menyembelih adalah syiar tauhid. Kita hanya menyembelih untuk Allah yang telah menghidupkan hewan ini, yang telah mengalirkan darah dalam hewan ini, maka kita tumpahkan darahnya kepada zat tersebut. Makanya Nabi SAW ketika menyembelih, Nabi berkata, "Allahumma hadza minka walaka." Ya Allah, sungguhnya ini darimu dan kembali kepadamu. Dan hewan ketika disembelih, maka dihadapkan ke arah kiblat. Adapun unta diberdirikan, kemudian darahnya diarahkan ke arah kiblat. Kemudian Nabi SAW ketika menyembelih, Nabi SAW mengatakan, "Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda ala millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin." Allahumma minka wa laka an Muhammad wa ummati Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Sebelum menyembelih, Nabi SAW menyebutkan syiar tauhid. "Wajjahtu wajhi lilladzi fatara samawati wal ardh." Sungguhnya aku mengarahkan wajahku hanya kepada yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian ketika disembelih juga menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Maka sembelihan ini harus kita tampakkan untuk membedakan diri kita dengan kaum musyrikin yang mereka menyembelih untuk setan-setan mereka, untuk dewa-dewa mereka, untuk sembahan-sembahan mereka. Maka kita menyembelih
untuk Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan syiar tersebut. Siapa yang memiliki kelapangan rezeki, maka hendaknya dia menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah dengan menyembelih, mengagungkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sa'il muslimin min kulli dhanbin khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsan wa syukrullah ala taufiqihi wa amtinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, sosok Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikenal sebagai Khalilur Rahman, kekasih Allah di dunia maupun di akhirat. Di padang mahsyar ketika orang-orang mencari syafaat, mereka datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka berkata, "Ya Ibrahim, anta khaliluhu min ahli al-ardh." Sungguhnya engkau adalah kekasih Allah dari penghuni bumi. Dan Allah telah berfirman, "Wattaqallahu Ibrahim khalila." Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kasihnya. Dan Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim terpuji di dunia. Semua umat agama samawi memujinya, dan dia pernah berdoa, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku ya tutur kata yang indah bagi orang-orang yang datang setelah aku, yaitu as-sana al-hasan. Semua orang memuji Nabi Ibrahim. Umat Yahudi, umat Nasara, umat Islam, semuanya mencintai Nabi Ibrahim. Akan tapi bagaimana Ibrahim alaihissalam sampai mencapai derajat Khalilur Rahman? Tidak lain dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Diuji pada perkara-perkara yang dia cintai. Allah mengatakan memuji Ibrahim, wa Ibrahim alladhi waffa, dan Ibrahim yang telah menunaikan perintah Allah. Allah juga berfirman, wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahum. Ketika Allah menguji Ibrahim berupa perintah-perintah dan larangan-larangan, kata Allah, fa'atammahum, maka dia mengerjakan dengan sempurna. Dialah Ibrahim alaihissalam. Diuji dengan tadi apa yang sudah kita sebutkan, dimusuhi oleh ayahnya, dimusuhi oleh penduduk negerinya, diusir dari kampungnya, ingin dibakar oleh penduduk negerinya, dipisahkan dari istri yang dia cintai Hajar, dipisahkan dari anaknya Ismail, anak satu-satunya, diperintahkan untuk menyembelih Ismail. Allah mengujinya pada perkara-perkara yang dia cintai. Dan Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Dari sini kata para ulama bahwa ujian adalah tanda cinta Allah kepada seseorang. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, Man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah ingin kebaikan baginya, maka Allah akan berikan ujian kepadanya. Kenapa? Di balik ujian, maka diangkat derajat seorang dengan setinggi-tingginya. Dengan syarat seorang menghadapi ujian tersebut dengan kesabaran, dengan keridhaan, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapapun besar ujian tersebut. Masyaallah muslimin. Tidak selalu keinginan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak selalu cita-cita kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa sering apa yang kita jalani bertentangan dengan apa yang kita cita-citakan. Ketahuilah bahwasanya semua yang tidak kita sukai, yang menimpa kita, bahkan diuji pada perkara-perkara yang kita cintai, semoga itu akan tanda cinta Allah kepada seorang, agar seorang mencapai derajat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia adalah orang yang paling dicintai oleh Allah di zamannya. Tidak ada yang mendapat gelar Khalilur Rahman kecuali dua orang, Ibrahim dan Muhammad alaihi wassalam. Ketika itu dia adalah orang yang paling dicintai oleh Allah, namun dia yang paling diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula kata para ulama, ketika di zaman Nabi Yakub, orang yang paling dicintai oleh Allah, namun dia diuji dengan yang paling dia cintai, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, anak yang paling dicintai sehingga terpisah darinya. Dan demikianlah manusia diuji pada perkara-perkara yang dia cintai agar dia mencapai derajat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hambanya yang dicintai Allah Subhanahu wa taala.
Semoga menjadi kita hamba-hambanya yang selalu menegakkan syiar tauhid dan bersabar dalam mengemban dan mendakwahkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa' wal adwa. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa' wal adwa. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.